Dibentangkan oleh syarikat tersebut, dia mengatakan bahwa kawasan ini adalah tidak ada penduduk dan kawasan tanah dia sudah rosak, sudah kena balak, dan juga kawasan ini tidak bergeran, kawasan tanah di sana tidak bergeran. Tetapi saya ingin bercakap di sini, saya ingin membidas keras-kerasnya apa yang mereka nyatakan, itulah apa yang mereka laporkan. Sebab sebenarnya pada tahun 1999 Ransi Bonedempok sendiri semasa dia ketua menteri, dia telah merasmikan yang punya gereja di sana, di Kampung Terian yang akan ditenggelami air nanti. Takkan orang tidak tahu. Satu lagi itu Datuk Fairin sendiri pun pernah dijemput untuk menghadiri peresmian, kalau tidak silap Balai Raya apa itu, saya lupa sudahlah, tapi Tugu itu masih di sana dan dia punya masih ada di sana. Saya boleh buktikan, memang ada gambar di sini lah, nanti saya akan tunjukkan. So satu yang saya tidak setuju, saya tidak setuju, benar-benar tidak setuju dengan apa ini WCT, ialah bila mereka mengatakan bahwa ada Sungai Papar unpopulated above Kampung Kaiduan unpopulated. So ini menunjukkan laporan mereka adalah salah. Ya, dan bila dia bilang unpopulated, maksudnya tidak ada orang tinggal di sana. Dan ada satu yang dicakap di sini yang villages should end up in better economic and social condition than before project. Maksudnya di sini apabila penduduk kampung di sana dipindahkan, apa yang mereka ada sebelum itu adalah lebih baik daripada sebelum yang ada, yang mereka ada sebelum itu. Jadi kalau kerajaan tidak mau menanggung kerugian yang begitu besar, sebab menanggung untuk pos pemindahan kami ini, kami tidak mau pindah, Jadi kalau benar-benar kerajaan mau kasih pindah, apa boleh buat. Kalau kami tahan dengan nyawa pun kerajaan harus paham kenapa kami tidak mau pindah, sebab ini tanah kami. Dan dia bilang di sini mau bagi kehidupan yang baru, tapi kalau dia kasih pindah di rumah di rumah pangsa, kami tidak mau. Jadi kami tidak mau ini semua berlaku lah sebenarnya. Dan apa yang mereka laporkan di sini ini sebenarnya tidak benar sebenarnya. Dan sepatutnya mereka perlu merujuk kepada orang-orang yang pernah datang di sana sebelum mereka membuat laporan ini. Dan sebelum merancang segala proyek pun di mana-mana mesti merujuk kepada kependudukan, ataupun adakah tempat itu sudah tiada orang kah, ataupun tiada manusia kah. Memang betul lah apa orang cakap, kalau di tempat yang kalau di tempat yang tidak ada orang itu kalau WWF bilang, ataupun Jabatan Hidupan Liar bilang, kamu akan memusnahkan banyak sumber, dia bilang, binatang lah, ekosistem lah. Tapi mana yang paling penting, manusia atau binatang ataupun sumber? Sebab selama kami tinggal di sini, semua sumber masih ada sampai sekarang. Siapa yang merosakkan sumber? Kerajaan sendiri mengizinkan, memberi lisensi kepada pembalak. Itu yang tiada sekarang. Jadi kerajaan tidak harus mempersalahkan komuniti yang tidak mahu berpindah ini, karena mereka pandai menjaga sumber sendiri. Bukan macam di tempat lain yang sudah kena balak. Saya tahu banyakkan agensi ini alam sekitar ataupun mana-mana yang konservasi untuk protected area ini kan mengatakan bahwa kebanyakan kawasan hutan ini adalah dimusnahkan oleh komuniti disebabkan pertanian pindah. Tapi saya mau katakan di sini, komuniti tidak pernah pun merusakkan hutan. Kami cuma hanya menggunakan sistem itu sebagai pertanian gilir balik. Dan kalau kamu mau bukti, kita boleh datang di sana. Dan di mana-mana kawasan yang masih kaya dengan sumber, kawasan yang tidak berpenduduk dikatakan oleh kerajaan tidak ada orang, tetapi sebenarnya ada orang. Sebab bila mereka nampak di udara dia hijau saja, sebab tidak ada balak, komuniti jaga dia Jadi
bila kena masuk di sana, ada orang kampung, dia bilang, oh kamu di dalam kawasan ini, jadi mau kena buat dam, kamu kena pindah. Why? Sudah masuk dalam kawasan protected area, kamu kena pindah. Orang kampung sudah duluan di sana, sudah lebih lama menjaga. Tapi bila di kawasan yang ada company, kawasan ini sudah rusak, bagus kita tanam kelapa sawit. Siapa yang merusak sebenarnya? Jadi WCT harus paham bahwa maklumat mereka ini salah dan mereka harus respect orang kampung di sini, dan mereka perlu memberi pertimbangan sewajarnya dan perlu mempertimbangkan balik pembinaan ini di sini perlu dipindahkan. Yang satu lagi yang kami dapat tahu pada apa program yang akan diadakan pada 17 hari bulan. 17 hari bulan itu nanti sebenarnya satu pertemuan ataupun gathering seluruh siapa-siapa yang menyokong bantahan ini akan dijemput hadir, sebab bantahan ini bukan saja untuk memberi kesadaran kepada rakyat supaya kerajaan transparan dengan orang punya cara untuk melaksanakan plan pembangunan, tetapi juga kita mau menyadarkan kerajaan sekarang, rakyat sekarang tidak boleh mudah ditipu sudah. Jadi 17 sebenarnya itu kita bukan mau membuat demonstrasi atau menghasut rakyat untuk berpaling tidak. Kita mau supaya orang yang datang nanti itu tahu bahwa kenapa ini proyek dibuat dan apa kesan dia kepada kita. Dan apa kesan dia, apa keburukan dia. Sama ada melalui fakta yang benar dan melalui teori. Jadi ini sepatutnya diberitahu kepada rakyat, bukannya of course saya tahu dia bilang kerajaan daripada 2.500 penduduk bagus selamatkan yang 1 juta di KK, dia bilang 1 juta. Of course itu kami paham, tetapi bukan tidak ada alternatif. Kita masih ada alternatif. Kita masih ada sungai yang lain untuk boleh membuatkan mereka hidup, dan orang KK harus berterima kasih dengan kami yang menjaga sumber di sini. Bukannya mau kasih tenggelam. Duit 2,8 bilion sepatutnya digunakan untuk pembangunan yang mapan, bukan untuk menenggelamkan manusia di dalam. Jadi itu satu yang sangat tidak apalah. Dan pada masa 17 nanti itu kami akan membuat demonstrasi aman juga. Saya terus terang katakan di sini kami akan membuat demonstrasi aman. Kemudian kami akan membuat penanaman pokok kayu yang memang kayu ini hanya hidup di tebing sungai saja sebagai tanda bahwa kami tidak mau sumber-sumber ini pupus, sebab dia tidak akan tumbuh kalau di atas bukit. Dan satu lagi, dan kayu itu memang penting, dan satu lagi kami akan tanam satu batu, tidak karena simen. Yang main simen-simen ini perkara lama. Kali ini kita membuat yang tradisi, kita buat tanda, dan kita bukan mau menyembah batu tersebut, tetapi kita mau dia sebagai tanda bahwa hati kita macam itu batu, kita tidak mau pindah dari sini. So itu yang berlaku pada pada 17 itu, dan kami menyatukan segala maklumat yang ada di dalam yang telah diambil oleh komuniti di kampung mereka masing-masing itulah. So itu yang kami akan buat pada masa itu. Saya ingin tanya pada saudara Fauzi. Saya dipahamkan, jadi saya nakkan pendapat kamu lah. Saya dipahamkan yang Menteri Pelancongan dan Environment satu masih di Manjun, okay. Dengan ahli Parlimen Penampang Muyok, yang mereka berdua ni tidak tahu hal empangan ini. Apa pendapat kamu? Adakah ini satu perkara yang luar biasa yang mereka saya sendirilah mendapati bahawa ini memang satu perkara yang luar biasa, sebab kedua-dua, satu adalah seorang menteri kerajaan negeri, yang satu lagi seorang menteri persekutuan. Dan memang hairan kan, yang mereka berdua ni tidak tahu hal suatu projek yang berjumlah